Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba kasih tips terkait dengan beberapa kendala ketika kita masukkan transmisi automatic. Nah, terkadang ada bunyi jeduk ketika kita masukkan persneling dari P ke R. Nah, kendala itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dari cara parkir kita di awal. Nah, cara parkirnya gimana sih? Nah, biasanya ketika kita parkir, kita tuh lebih cenderung masih menggunakan rem kaki seperti ini ya. Baru kita mainkan rem tangan. Padahal seharusnya sebelum masuk ke persneling ini di P, kita sudah harus amankan dulu rem tangannya ini. Seperti apa sih, nanti kita coba contohin ya. Nah, kendala kedua adalah karena ketika kita masih proses memanaskan mesin, seperti ini ya, ini belum nyala mesinnya, kita masih berada di RPM yang cukup tinggi. Terutama untuk jenis-jenis dari Toyota, kalau nggak salah dia ketika proses awal dihidupkan, dia akan ngambil RPM tinggi di awal. Seperti ini contohnya, kita lihat ya. Wah, ya kan? Dia tembus sampai 2000 RPM untuk memanaskan mesin. Nah, ketika RPM ini masih tinggi banget tuh kan, kayak gitu. Kita jangan buru-buru dulu untuk masukkan ke persneling. Kita lihat dulu nih indikator suhunya. Kita usahakan dia naik dulu. Nah, ketika semua sudah berjalan baik, agar putaran mesin nantinya juga cukup rendah, ingat nih, ini blower, ini AC, nanti kita coba nyalakan. Nah, setelah itu berjalan, baru kita mainkan. Nah, teknik yang ketiga agar kita menghindari jeduk adalah ketika kita memindahkan ini transmisi dari P ke R, usahakan tidak langsung ke R ya, karena posisi P ini itu ada mekanisme lock dari transmisinya. Nah, ketika kita memindahkan transmisi ini, usahakan kita langsung masukkan ke N dulu. Jadi nanti kita lewati saja yang R, jangan sampai persneling R atau reverse gearnya respon, kita sudah pindahkan ke N. Nah, itu adalah teknik ketiga untuk menghindari jeduk. Nah, nanti kita praktekin satu-satu ya, setelah engine kita cukup hangat. Oke, kita mulai. Tips pertama untuk menghindari jeduk ketika kita mundur. Ini sudah cukup ya, naik sudah, walaupun belum sampai setengah, tapi indikator suhu sudah mulai naik. Kita nyalakan AC. Nah, terdengar kan? RPM jadi turun juga tuh. Dia berada di bawah 1000 ya. AC naik sudah. Nah, ini kita sudah bisa mainkan, coba. Kita coba ya, turunkan. Ini kita langsung ke R nih. Nah, nggak ada bunyi jeduk. Kita mundur. Clear ya? Oke, kita jalankan dulu mobilnya ke depan. Tes. Ini ke D, kita maju dikit ke depan. Oke, clear. Oke, sekarang kita masuk ke tips kedua. Tips kedua adalah tadi bahwa setelah kita memindahkan dari setelah kita masukkan ke dalam persneling P, di mana ada mekanisme penguncian transmisi di sini, kita hindari atau avoid persneling R. Walaupun sebenarnya kita akan lewati, tetapi memang di persneling R ini ada sepersekian detik lah sampai dia transmisinya respon. Jadi langsung klek-klek, kita coba ya. Kita langsung masukkan ke netral. Jadi daripada posisi yang tadi, kita langsung coba masukin. Nah, langsung ke N. Nah, setelah N, dia akan ada mekanisme di dalam transmisi bahwa N ini sebenarnya sudah berputar transmisi kita, cuma dalam posisi netral. Berbeda dengan P, transmisi itu kalau nggak salah dia belum bekerja sama sekali. Kalau sudah di N dia bekerja. Jadi oli yang ada di transmisi itu sudah berputar. Udah mulai masuk dalam mekanisme berputar. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita masuk ke D, bisa langsung respon. Kemudian kita pindahkan ke R. Nah, langsung seperti itu, bisa jadi. Itu tips kedua. Kita masuk ke tips ketiga ya. Ini terkait dengan mekanisme parkir kita. Kita sering banget tuh parkir. Kita masukin dulu ke R, kita coba mundur. Kita siap-siap mau parkir. Tuh kamera mundurnya sudah jalan. Oh iya, ini contohnya di dalam mobil Innova 2005 ya. Transmisinya masih cukup baik. Nah, di mekanisme ini usahakan kita harus handbrake dulu. Naikkan handbrake. Ini masih dalam posisi rem ya, kaki masih diinjak. Handbrake-nya naikkan.
Oke, sudah handbrake. Lepas rem kaki. Nah, ketika sudah seperti ini, maka yang bekerja adalah handbrake. Semuanya bekerja di mekanisme pengereman di kaki-kaki, keempat kaki langsung terrem. Nah, setelah ini berjalan, sudah berfungsi, masukkan langsung ke P. Nah, di mekanisme ini, walaupun sudah dalam penguncian di persneleng P, tetapi dia tidak dibebani oleh beban kendaraan. Yang dibebani oleh beban kendaraan adalah handbrake atau rem di kaki-kakinya masing-masing. Nah, kita sering tuh ketika kita ngerem, kita handbrake ini terakhiran kita naikkan. Jadi rem di kaki diinjak, kemudian handbrake ditarik, kemudian dimasukkan ke P. Nah, ketika rem kaki dilepas, nah sebenarnya masih ada jeda biasanya itu. Nyut ke depan. Itulah yang menyebabkan mekanisme penguncian yang ada di transmisi itu berjalan. Nah, ketika sudah sampai di posisi tersebut, itu yang sering biasa kita pakai. Kalau sudah langsung ke R, dia akan jeduk. Itu mungkin tips hari ini. Terima kasih.